Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Salam damai dalam Kristus, Namo Buddhaya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Jagalah terus kesehatanmu dengan banyak beristirahat ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita masih dengan buku tema 4 dengan tema hidup bersih dan sehat. Dan kita membahas dari subtema 2 pembelajaran 1 dengan tema hidup sehat dan bersih di sekolah. Tujuan pembelajaran 1. Melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibacakan berkaitan dengan lingkungan sehat dengan bahasa tulis yang tepat. 2. Melalui penugasan, siswa dapat mencatat isi teks yang berkaitan dengan lingkungan sehat menggunakan bahasa tulis secara tepat. 3. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat berdasarkan teks yang dibacakan dengan benar. 4. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat berdasarkan teks yang dibacakan dengan benar. 5. Melalui penugasan, siswa dapat membaca teks pendek yang berkaitan dengan lingkungan sehat yang tepat. 6. Melalui instruksi guru, siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat dengan berpedoman pada isi teks yang telah dibaca secara benar. 7. Melalui penugasan, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat dengan ejaan yang tepat. 8. Melalui penugasan, siswa dapat melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang Indonesia yang tepat. 9. Dengan mengamati contoh gerakan, siswa dapat mengidentifikasi arah gerak kepala dengan benar. 10. Dengan mengamati contoh gerakan, siswa dapat mengidentifikasi arah gerak tangan dengan benar. 11. Dengan mengamati contoh gerakan, siswa dapat mengidentifikasi arah gerak tangan dengan benar. 12. Dengan mengamati contoh gerakan, siswa dapat mengidentifikasi koordinasi gerak. 13. Dengan mengamati contoh gerakan, siswa dapat melakukan gerak bagian kepala dengan hitungan secara tepat. 14. Dengan mengamati contoh gerakan, siswa dapat melakukan gerak bagian tangan dengan hitungan, misalnya melambai 1 tangan, 2 tangan, mencangkul, memetik, memukul, dan lain sebagainya secara tepat. 15. Dengan mengamati contoh gerakan, siswa dapat melakukan gerak bagian kaki dengan hitungan secara tepat. 16. Dengan mengamati contoh gerakan, siswa dapat melakukan koordinasi gerak kepala, tangan, dan kaki dengan hitungan secara tepat. 17. Dengan mengamati contoh gerakan, siswa dapat melakukan gerak bagian kepala dengan iringan secara tepat. Hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah saja. Di sekolah kita juga harus menjaga hidup bersih dan sehat. Lingkungan sekolah menjadi tanggung jawab kita semua. Karena itu, kita bersama dengan teman-teman harus menyadari itu. Nah, sekarang kita coba perhatikan gambar ini ya. Coba kalian amati dengan teliti. Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Menurutku, kita harus segera bersiap-siap. Setuju, kita harus segera gotong royong. Kemudian, apa yang harus kita persiapkan?
Kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut. Setelah kalian mengamati tadi gambarnya, setelah mengamati gambar, coba perhatikan pertanyaannya ini. Nomor 1, kegiatan apa yang akan diikuti Dayu dan teman-teman? 2, apa hasil musyawarah Dayu dan teman-teman? 3, bagaimana pendapatmu terhadap hasil musyawarah mereka? 4, apa saja peralatan yang perlu mereka siapkan? 5, menurutmu apa manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan? Temukanlah makna kata-kata berikut. Kemoceng, kain pel, vas. Carilah jawabannya pada kata-kata yang ada di sebelah kanan. Bacalah teks ini dengan lafal dan intonasi yang tepat. Mari kita baca bersama-sama. Kelasku bersih, aku bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai yang bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Kelas Dayu bersih. Tahukah kalian apa ciri-ciri kelas yang bersih? Nah, amatilah gambar ini dengan teliti. Bagaimana suasana kelas yang kalian amati? Apakah kalian mengerti isi gambar? Nah, setelah mengamati, nanti kalian tuliskanlah hasil pengamatannya. Ya, tulis pada sebuah buku dengan judul Kelas Bersih dan Menyehatkan. Perhatikanlah gambar ini. Di sebelah kiri, temanmu memperhatikan gerakan menyapu lantai. Perhatikanlah gerakan kepala, gerakan tangan, dan kaki dari temanmu ini. Sedangkan gambar yang ada di sebelah kanan itu adalah sebuah bentuk tarian dengan menirukan gerakan menyapu lantai. Dapatkah kamu meniru gerakan tari itu? Nah, kalian boleh melakukannya tanpa iringan musik. Ya, kalian boleh latihan sendiri dengan mengikuti gerakannya. Jika sudah bisa, dapat diiringi dengan iringan musik. Alat musik yang dapat digunakan adalah gendang, rebana, tamborin, tifa. Perhatikanlah gambar gendang dan tifa ini. Dinding gendang membentuk pola segitiga, dinding tifa membentuk pola segi 4 dan segi 3. Tentukanlah bangun-bangun datar ini sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Sebagai contoh, ada gambar bangun datar B itu masuk ke dalam kotak sebelah kiri karena bangun datar B terdiri dari banyak sisi 3,
banyak sudutnya 3 dan banyak titik sudutnya 3. Nah, coba perhatikanlah gambar yang lainnya, kemudian masukkanlah ke dalam kotak-kotak yang sesuai. Itulah kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Kita diajak untuk bisa membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kemudian dari teks bacaan tadi kita bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Kita juga diajak tadi untuk menarikan sebuah tari dengan tema menyapu lantai. Dan kita juga diajak untuk mengenal nama alat-alat musik. Dan yang berikutnya kita juga memasukkan atau mengelompokkan bangun-bangun datar sesuai dengan kelompoknya. Ada yang termasuk kelompok segi 4, ada yang termasuk segitiga. Nah, itulah kegiatan pembelajaran kita ya. Sampai jumpa. Bye.